Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saudara-saudari terkasih. Malam ini adalah malam yang terakhir dari rangkaian retreat 3 hari kita. Mari kita awali kegiatan retreat kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retreat ini Engkau berkenan menganugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba Kristus yang setia hingga kedatangan Putramu kelak. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang Engkau berikan, kami pun mampu menjadi alat-Mu untuk ikut serta memulihkan gereja dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kehendak-Mu, dan punya keberanian untuk mewartakan Injil kepada orang yang belum mengenal Engkau melalui Putramu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gereja agar mereka senantiasa memimpin kawanan domba Kristus menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Mazmur Yesus yang kami ucapkan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasih-Mu serta demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Mazmur Yesus.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan mereka. Yudas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. "Salam ya Rabi." Demikian kata Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu. Ia digiring menuju ke rumah imam besar. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Imam besar itu bertanya kepada Yesus. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang Maha Tinggi?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Setelah itu, mulailah beberapa orang meludahi dia. Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Untuk ketiga kalinya, Petrus kembali menyangkal Yesus. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kemudian Petrus pergi keluar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya untuk membebaskan Yesus sia-sia dan mulai timbul kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sesuai tuntutan mereka, Pilatus melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Lalu mereka berlutut menyembahnya. Sesudah puas mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Para prajurit terus memukulinya dengan cambuk untuk memuaskan banyak orang. Demikian juga orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengeluk-elukan Yesus saat memasuki Yerusalem, kini mereka berbalik menghujat dan menghinanya sepanjang jalan. Ketika Yesus mulai kepayahan, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah.
Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Atas izin Pilatus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya mengambil tubuh Yesus. Mereka mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Dan setelah menggulingkan batu penutup, mereka pun pergi. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sanctus, 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 Dominus Deus
Kita awali renungan malam ini dengan kutipan Injil Matius. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Injil Matius bab 28 ayat 18-20. Kedalaman makna dari amanat agung Yesus Kristus ini akan tergali lebih baik apabila kita mengkaitkannya jauh ke belakang, sampai pada proto-evangelion atau nubuat Taman Eden, di mana Tuhan akan menetapkan permusuhan antara perempuan dan keturunannya melawan ular dan keturunannya, seperti yang tertulis pada kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Mengapa? Karena pada rencana penciptaan seharusnya manusialah yang menguasai bumi dan seluruh isinya. Namun akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia tidak layak untuk menjadi penguasa bumi dan posisinya direbut oleh iblis serta para pengikutnya. Kekuasaan iblis atas dunia tampak jelas ketika iblis mencobai Tuhan dengan menawarkan seluruh dunia beserta kemegahannya. Karena Yesus tidak menyangkal kekuasaan iblis atas dunia, maka memang benarlah pada saat itu yang berkuasa di dunia memang iblis. Namun setelah penyaliban keadaannya berbeda. Kuasa iblis atas dunia ditarik kembali dan diberikan kepada Yesus seperti yang dinyatakan ayat tadi. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sekarang Yesuslah yang berkuasa di bumi. Namun itu tidak berarti seluruh dunia sudah tunduk kepadanya dengan menerima karya penebusannya dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja. Karya penebusan harus diwartakan, dan martabat Rajawi Kristus harus dinyatakan kepada seluruh bangsa melalui pewartaan Injil. Dan itu adalah tugas kita. Tapi itu tidak akan mudah, karena iblis tidak akan begitu saja menyerahkan kekuasaannya. Dia akan melawan dengan segenap tenaga. Maka pernyataan Tuhan kita dalam amanat agung, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus," adalah sebuah pernyataan perang bagi iblis. Itulah pemenuhan nubuat Taman Eden di mana Tuhan akan menetapkan permusuhan antara para pengikut Kristus dan para pengikut iblis. Jadi penginjilan sesungguhnya adalah sebuah perang rohani untuk merebut seluruh dunia dari tangan iblis dan menundukkannya ke dalam Kristus agar bersama Kristus sebagai Raja kita, manusialah yang kembali berkuasa di bumi. Itu tugas kita sebagai para prajurit Kristus. Jika kita kaitkan dengan renungan semalam di mana kita tidak cukup hanya menerima pembebasan dari dosa, tetapi juga harus mensyukuri pembebasan dosa itu dengan menjadikan diri kita sempurna seperti Tuhan, maka dengan amanat agung kita mendapatkan tugas lainnya. Tidak cukup kita hanya menerima penebusan dosa dan menjadi sempurna, tapi kita harus menyatakan karya penebusan dan kebenaran Tuhan itu ke seluruh dunia, agar dunia pun ikut diubah oleh karya penebusan. Dengan demikian, terwujudlah kerajaan Tuhan di muka bumi, dan terpenuhilah harapan yang selalu kita ucapkan dalam doa Bapa kami. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga." Tidak hanya manusia kembali pada kodratnya sebagai citra Allah, tapi bumi pun dikembalikan pada keadaannya semula seperti di dalam surga. Sekarang menjadi jelas mengapa doa Mazmur Yesus selalu diawali oleh doa Bapa kami. Ini akan menjadi kunci untuk memahami perjuangan berat para prajurit Kristus hari ini. Mengapa? Karena yang kita lihat di seluruh dunia adalah kebalikannya. Di mana-mana martabat Rajawi Kristus sedang ditolak dan dilucuti, bahkan oleh sebagian hierarki gerejanya ketika mereka menempatkan agama-agama lain setara dengan ajaran yang berasal dari Tuhan kita, sehingga karya penginjilan seolah-olah tidak diperlukan lagi. Itu semua akibat mereka termakan tipu daya iblis yang sejak awal berusaha menyangkal kemenangan Kristus di kayu salib dan menolak martabat rajawinya. Kiranya dengan terus berjuang melalui doa Mazmur Yesus ini setiap hari tanpa henti, Tuhan berkenan memberikan karunia hikmat pengertian yang cukup agar kita dapat melawan seluruh tipu daya iblis itu demi pemulihan martabat Rajawi Kristus dan seluruh kemuliaannya di muka bumi. Amin.
Mari kita akhiri seluruh rangkaian kegiatan retreat ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retreat malam ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba Kristus yang setia dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Jika Tuhan menghendaki, kita akan kembali mengadakan retreat yang sama bulan depan agar kita semakin memahami panggilan kita sebagai prajurit penjaga benteng terakhir dan semakin banyak orang yang terpanggil untuk ikut berjuang. Saya juga mengundang Anda untuk bergabung dengan grup FB Indonesian Crusaders, di mana setiap malam kita mengadakan kegiatan doa Mazmur Yesus secara online untuk berjuang sekaligus mengasah pedang rohani kita. Linknya ada di keterangan video. Tidak lupa juga saya mengingatkan jika Anda bersimpati dan mendukung kegiatan ini, Anda dapat menunjukkan dukungan Anda dengan berdonasi bagi pengembangan channel Crusader Network. Berapapun donasi yang Anda berikan, tentu sangat berharga bagi kami dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Link cara berdonasi ada di keterangan video atau di komentar teratas. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus Vobiscum. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.